Ini lagi bareng Nihiang Sukma Ayu. Nihiang Sukma Ayunya lagi mau bobo. Kalau lagi mau bobo, Nihiang suka mut-mut selimut. Nihiangnya suka mut-mut selimut. Kalau mau bobonya teh, Nihiang teh balusan teh habis manja-manjaan sama ayah 2 hari nggak ketemu. Habis manja-manjaan ayahnya keluar kota dulu. Habis manja-manjaan nih yang teh kangen. Tadi mah nih yang teh waktu ketemu malah sisirnya dibanting-bantingin karena malah gak ketemu sama ayah. Sekarang mah udah sayang-sayang lagi nih yangnya sama ayahnya. Udah sayang-sayang lagi. Aduh, nih yang Sukma Ayunya udah sayang-sayang. Sayang pisan. Nah, nih yang teh sekalang mah udah makin gede. Tinggal bicaranya aja masih latihan. Babah, 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 babah. A. Baru bisa begitu lagi latihan. Maklum. Dulu waktu kecilnya nih yang pernah sakit panas, demam tinggi, panas banget sampai dilawat. Jadi ngomongnya agak terlambat. Tapi pinter lah nih yang mah baik lagi. Tuh, kalau mau bobotnya suka mut-mut selimut nih yang mah. Ini mut-mut selimut. Ya. Aduh, ininya angkat biar kelihatan cantiknya, mana yang cantiknya. Aduh. Yang cantiknya mana? Yang cantiknya. Aduh. Sayang ayah, sayang ayah. Pisan, sayang ayah. Pisan. Pisan. Aduh. Sayang ayah. Gelisna sayang ayah deh. Sayang deh, dap deh. Dadah nih yang mau bobo. Dadah nih yang mau bobo. Dadah bobo. Aduh. Kok nih hangnya bobo ya. Sahaya, Dia mah budak. saha di jalan. Coba gede. Bantu doang. Ah. Di pasar. Sini. Iya. Siapa? Hah? Ini adiknya. Ini kakaknya. Di sini lagi apa? Suka bantu-bantu di tukang jualan. Sini. Ibu bapaknya kemana? Kalau bapak ada, kalau mamamu udah nggak ada. Bapak nggak kerja? Enggak. Jadi kerjanya ditutupin nyuci piring. Berapa sehari dapat? 15.000. 15.000 digunakan untuk makan. Ini umur berapa? 14. 14 tahun. Hebat ya. Boleh ke rumahnya? Boleh. Ayo jalan. Dia meninggalnya udah lama. Udah 3 tahun. Jadi yang gantiin posisi kerja teteh. Ini pernah sekolah nggak? Enggak. Jadi gini, nanti mulai besok Teteh diganti. Teteh jadi petugas kebersihan.
di pasar, jadi nyapu kayak gitu, itu kan gajinya 2 juta, kan? Nah, bisa sambil ngasih adiknya. Minimal kan ada 2 kali lipat peningkatan. Saya sih pengennya Teteh kerja di tempat saya, bersih-bersih ruangan, cuci piring, tapi kan nggak mungkin karena Teteh harus bawa adiknya dalam setiap hari, ya. Jadi nanti mulai besok nanti ada yang ngurusin di sini, ya. Punya kakaknya, ya, kakaknya bagus, kakaknya baik banget, ya, kakaknya baik banget. Terima kasih, punya kakak yang baik, kok. Ya, Teh. Udah ya, pecah suara mendapat pelajaran. Kamu lihat tuh tadi si teteh umurnya 20 tahun, terus bapaknya ngurus adiknya, kerjanya nyuci piring, dapetin 30.000 sehari. Dapetin 10.000 sehari. Kesana. Siap. Ayo non Pak, hati-hati Pak. Dapetin 30.000 sehari. Lihat orang lain. Kamu belajar dari dia. Rezekinya rezeki halal dari nyuci piring. Ngurus bapaknya yang sakit paru-paru, ngurus adiknya yang mengalami distabilitas, ngurus adiknya yang sekolah. Perempuan. Itu perempuan hebat itu. Kamu belajar, kamu laki-laki. Nggak ada yang diurus, kamu tanggung jawabnya cuma satu adikmu tuh. Kamu harus hebat kayak dia. Gitu loh. Kerjaannya apa aja. Nyuci piring 15.000 satu orang, 2 orang 30.000 dua warung. Nah ini pelajaran. Cari rezeki yang halal, yang membuat hidupmu jadi berkah. Ngerti kan? Sekarang belajar. Kamu jalan segitu aja capek tuh. Saya bawa jalan tadi capek. Si teteh itu tiap hari lo bawa adiknya tuh. Jadi ya banyak. Belok kiri om. Jalan. Banyak pelajaran hidup yang sedih. Banyak ditemukan. Ada orang yang sehat tapi minta-minta. Ada orang yang nggak mau minta-minta tapi dia bekerja keras. Hidup tuh ya begitu. Kita harus belajar pada mereka, dari orang-orang ikhlas, orang-orang punya kemampuan, orang-orang yang dalam dirinya itu punya keinginan yang besar. Kita harus belajar. Dan saya ngajarin sampai caswara seperti itu, agar hidupnya tertata, punya masa depan. Apapun pekerjaannya, nggak apa-apa, yang penting halal. Dan keringat kita keluar untuk pekerjaan itu. Ngerti kan? Belajar. Bahagia. Nanti kalau udah besar, kamu udah besar, gede nih, udah mau kawin, cari istri yang kayak gitu. Yang hidupnya itu mengabdi, berbakti, menghargai, bersyukur terhadap apa yang ada. Dan negara hadir, pemerintah hadir menyelesaikan, jangan membiarkan. Diselusuri keluarga itu. Ya, saya hari ini ya kebetulan bukan lagi pemerintah yang mengelola, tapi hanya sebagai pengawas. Kalau hanya pengawas saja kan, jadi mengawasi saja tidak berbuat seberdasarkan kemampuan pribadi, kan nggak ada artinya. Makanya ya minimal hanya satu saja, nggak banyak, kita selesaikan. Yang lewat kebijakan ya kebijakan, lewat daya kritis ya daya kritis. Satu sisi kita ingin menyelesaikan kemiskinan, tapi sisi lain banyak orang yang mengalami pemiskinan karena kehilangan pekerjaan. Contoh misalnya saya pernah
melakukan pembelaan terhadap nelayan yang tidak ada tempat dia untuk melaut karena areal lautnya sudah habis oleh penambangan oleh kapal-kapal pengipas sisa timah. Ya pasti mereka ntar lagi menjadi kelompok masyarakat yang miskin. Seberapapun bantuan yang diberikan, kalau tempat dia berlayarnya sudah tidak ada artinya, karena warga ini tidak ingin dibantu sebenarnya. Warga ini hanya ingin dia punya tempat bekerja yang memadai. Karena yang tadi sederhana kan, hanya memindahkan dari ini jadi petugas kebersihan, tukang sapu, gajinya lebih baik. Kan hanya seperti itulah tugas negara, dan berikan pekerjaan pada orang yang memang dia tukang bekerja dan mampu bekerja. Gitu. Jadi saya tuh ngedidik kamu sengaja, selain belajar ilmu di pesantren, belajar tentang kehidupan. Kamu bersyukur ketemu saya. Gitu. Saya juga bersyukur ketemu Caswara, karena Caswara memberikan manfaat bagi orang lain. Kan sudah ada 3 temannya yang ikut, nanti ada tetangganya, terus jadi kebaikan. Nah, tinggal kamu sifat-sifat yang masih saja sifat itunya dihapus, diperbaiki. Gimana cara menghilangkannya? Kan sudah tidak ada kebutuhan. Gimana cara menghilangkannya? Ya diantaranya ya nanti kita hari ini ketemu Pamumunya kan sudah kesini sekarang. Minta maaf, tidak mengulangi lagi kesalahan. Oke. Hidup harus dimanfaatkan. Mau makan lagi nggak? Mau makan lagi? Ya udah nanti makan di mama rombongan ini. Makan. Nah, kalau buka sendal begitu caranya, balikin, lurus, gitu. Jadi nanti ke santri-santri yang lain diajarin. Kalau buka sendal simpen lurus. Haji Mumu. Haji Momo nih. Haji Momo kesini, Haji Momo. Suaranya di tengah. Di sini ya suaranya di tengah. Nah, itu Haji Momonya. Nah, itu Haji Momonya. Nah, nggak usah disebutin masalahnya apa. Nggak penting, bukan untuk dikonsumsi orang lain. Betul. Tetapi yang terpenting, Caswara ngaku nggak waktu itu salah. Terus pertanyaannya, kenapa Caswara melakukan itu? Masih mengulang lagi. Kenapa? Gini nggak, dalam pikiran Caswara itu waktu itu tuh sadar nggak itu? Sadar. Terus dalam hatinya keinginannya apa? Waktu itu bisa tiba-tiba terbersit niat yang nggak bagus dan melakukan hal yang tidak baik. Kenapa? Nah nanti nggak boleh. Terus-terusan begitu nggak boleh. Nah tuh kalau sama Pak Mumu kan bayangin Pak Mumu kurang nganter-nganter Caswara, sayang banget sama Caswara, ya kan, ngurusin Caswara. Sama yang sayang sama yang deket aja Caswara berani nggak baik, ya. Nah kalau kita mau memaafkan, Pak Mumu memaafkan, nggak ada masalah. Tapi kalau itu menimpa orang lain, jadi musibah bagi Caswara, betul, ya kan? Gimana kalau Caswara dikebukin, ya kan? Atau diproses? Kan nggak bagus. Minta maaf kamu, minta maaf. Ya udah ya. Udah minta maaf, jangan senyum-senyum, minta maaf. Kamu yang serius, kamu kelihatan nggak serius dalam kesalahan, ya?
Yang terakhir kali nggak boleh buat lagi. Kasuara. Ya. Ya, Kalau nanti itu kena sama santri, jadi masalah. Jadi Nanti bisa masalah. sepesantren kamu digebukin. kasihan Ya, suaranya kasihan. Ya. Ya. Kasuara harus bisa berubah. Lihatkan pada semua orang yang sayang sama Kasuara, yang selalu mendampingi Kasuara, yang selalu mengurusi Kasuara. Kasuara harus bersyukur, alhamdulillah. Orang lain belum tentu bisa kayak Kasuara. Iya. Perlihatkan ke Bapak, Kasuara harus bisa berubah. Mm-mm. Udah aja itu berubah dulu, Bapak pasti bangga. Teman-teman Kasuara yang sayang Kasuara di Nah, netizen. ini nggak konsentrasi, pikirannya kemana aja, Iya. dan hatinya tidak mempedulikan, otak dengan hatinya tidak mempedulikan peristiwa, Iya. dan menganggap peristiwa itu nggak penting. Nah itu, jadi nanti kalau Caswara terus-terusan menganggap ini sepele dan tidak penting, nanti Caswara urusannya dengan polisi, walaupun masih anak-anak, kan lebih capek lagi, ya. Harus saya Kita mah sekarang mah udah lah, kita mah nggak ada masalah. Tapi kalau Caswara ini dengan ininya terus-terusan nggak bersatu, Iya. nah nanti bahaya. Ini sama ininya kacau. Ini kan Nggak kekacauan, menyatu, nggak ya, nyatu ini pikirannya dan nganggap sepele. Di hatinya sudah ada sesuatu yang berkarat. Iya. Karakternya udah kuat banget. Udah kuat. Ini harus segera ini, nggak bisa terus-terusan begini. Gitu. Nanti kan kalau sama kita mah nggak ada soal, Nggak memaklumi, ada. memperbaiki. Tapi kalau sama orang lain, waduh, Waduh, bahaya. bahaya. Kan kamu bisa digebukin orang. Ya, berjanji ya. Nah, nggak boleh nanti, nggak boleh. Kan udah nggak ada masalah apa. Gitu. Ini hati sama ininya nih harus Belum bisa terbuka, belum bisa hati menyatu. ininya nih, hatinya ini masih pikirannya masih Kemana-mana. panulilah naon lah gitu, masih cuek seperti itu. Kumang kewe. Oh mengke ininya nih udah berkarat ya, ininya udah berkarat. Nah, bahaya Ya, ya. kasihan ke Bapak ya, Nah. berjanji ya. Iya Berubah ya. gitu. Sekarang apalagi kan tinggal nanti sama Pak Mumu nemuin orang tuanya. Betul nggak Pak Mumu? Betul. Nanti dampingi Pak Mumu kan, pun bapaknya kan? Iya. Dampingi Pak Mumu. Gitu. Kasuara harus bangga perlihatan ke orang tua Kasuara. Apalagi Kasuara udah berubah. Pasti mereka lebih sayang ke Kasuara. Nah, gitu. Gak bakalan susah kalau Kasuara udah berubah, udah baik, udah apa-apa pasti nggak akan susah. Sekarang kamu makan. Kan. Ajakin makan Pak Mumu. Ya. Ayo makan. Nanti persiapan nemuin bapak ya. Ini beli perlengkapan dulu belum? Lengkap perlengkapan. Ya. Nanti habis selesai ibu bapak fokus lagi pesantren lagi. Hari ini jam 2 mungkin udah selesai. Kamu mau ketemu bapak? Mau ketemu Pak Kantong mau? Atau nggak mau ketemu Pak Kantong? Mau ketemu Pak Kantong nggak? Pak Mumu, ini sudah saya gabungkan kembali, tapi catatan tidak boleh terulang lagi. Nggak boleh terulang lagi, ya kan? Kalau terulang lagi, ya nanti ada sanksi yang diberikan. Ini kayaknya jin yang menggodanya ini kelasnya sudah kelas tinggi nih. Harus pakai ilmu yang lebih tinggi lagi dia. Karena tadinya kan tidurnya di hutan, di trotoar, di sawah. Jadi memang jin penggodanya sudah jin yang kelas berat. Iya. Jadi saya ilmu untuk mengalahkan jin-jin penggodanya itu harus lebih tinggi dari dia. Ayo. Sok sia jurik si nyingkir setan nyingkas. Cak, ini apa teh? Nih. Itu Oksigen. Kamu mau di oksigen nggak biar baik? Mau di oksigen.